Baik teman-teman, saya sekarang sudah berada di area parkiran. Ini area parkiran. Kali ini kita akan bekerja kanopi cor, kanopi siku seperti ini. Ini ya teman-teman ya, sampai situ. Oke teman-teman, ini saya sudah berada di atas steger ini. Ini kanopi cor yang akan kita kerjakan. Ini ya. Besi steknya sudah ada. Besi stek ini besi yang sudah masuk ke area sleeve pinggang. Ini. Atau biasanya orang bilang balok latte. Saya bilangnya balok pinggang. Biasanya diletakkan di atas kusen ini. Dengan tujuan mencegah keretakan tembok di area atas kusen. Akibat tekanan beban dari atas. Makanya dibuat balok latte atau balok pinggang seperti ini. Ini ya, kita ukur dari ujung sana sampai ke sini. Itu panjangnya 345 cm. Nah, namun saya rencana di ujung sana nanti besinya nanti akan saya masukkan ke dalam tembok. Saya masukkan ke dalam tembok, mungkin ada sekitaran berapa? 3 batang. Sini 1, 2, 3. Besi 8. Nah, jadi kalau 345 cm tadi kita ngukurnya, saya lebihkan 5 cm untuk masuk ke sana. Kemudian di sini juga saya lebihkan 5 cm untuk nanti besinya ditekuk. Kita potong sebanyak 3 batang dengan panjang 345 ditambah 5 cm untuk masuk ke tembok. Kemudian ditambah lagi 5 cm untuk lekukan, berarti 345 cm. Nah, ini ya teman-teman ya, ini sudah bentuk ini. Nih sudah tertekuk ya. Letakkan seperti ini. Kemudian pipa ini kita gunakan untuk membekokkan besinya. Oke, kita lanjut ke atas. Kita bawa besi ini ke atas. Kemudian kita lanjut proses pengeboran di tembok. Oke, proses pengeboran sudah selesai. Sekarang kita lanjut pasang besinya ya teman-teman ya. Ini 3 batang besi sudah terpasang ya teman-teman ya. Lebih bagus sebenarnya besi 10 semua teman-teman ya. Lebih kuat lagi, cuma ya begitu anggarannya pasti lebih besar. Kalau teman-teman agak bosan menonton video ini karena terlalu kelamaan, bisa di skip aja ya teman-teman ya. Ini pada saat awal saya memasang stek besi seperti ini seharusnya juga saya tekuk seperti ini ya. Cuma waktu itu karena
keterbatasan tenaga, saya juga terburu waktu karena di awal-awal Januari kemarin itu apa ya teman-teman ya, sudah masuk musim penghujan di sini. Jadi pekerjaannya saya buru-buru, akhirnya lupa. Nah sementara besinya sudah terpasang seperti ini, saya mau tekuk lagi otomatis nanti tambah pendek kanopinya. Jadi yang tak apa-apa lah, biarlah seperti ini. Alhamdulillah teman-teman, proses pemasangan besi sudah selesai. Yang kita mulai dari sana sampai ke sini. Jadi kanopi ini menyiku ya, makanya saya sebut kanopi siku. Sikunya bahkan ada 2, di sana 1. Baik teman-teman, selanjutnya setelah tahapan perakitan besi, kita akan melanjutkan proses menutup. Di bagian sini kita akan tutup. Ini ya. Setelah proses penutupan, selanjutnya kita akan melakukan pembersihan. Ini tahapan yang teman-teman harus perhatikan juga, yakni tahapan pembersihan. Pembersihan dari sisa-sisa kawat, sisa-sisa karatan, atau sisa-sisa kayu, paku dan sebagainya yang memungkinkan nanti proses campuran semen dan pasir beserta dengan kerikil itu tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang lain. Baik teman-teman, yang ini ya kita akan tutup. Yang ini nanti saya rencanakan ketebalan coran ini mencapai 8 cm seperti ini, 8 cm. Selanjutnya nanti proses pengecorannya nanti akan saya miringkan. Jadi di bagian belakang sana nanti itu agak sedikit lebih tinggi, mungkin sekitaran 1 cm lebih tinggi. Hal ini saya maksudkan agar nanti ketika air datang atau hujan, itu nanti airnya bisa mengalir turun seperti ini, tidak tergenang di atas, yang menyebabkan nanti kanopi berjamur kalau ada genangan air di atasnya. Baik teman-teman, kita lanjut ya proses pemasangan triplex di sini. Ada satu teman-teman yang saya lupakan dari proses pengecoran kanopi ini, yakni proses pemasangan kabel. Nah, pemasangan kabel ini saya rasa juga sangat penting. Kemarin tidak sempat saya omongkan tentang pemasangan kabel. Untuk apa kabel ini saya pasang? Setelah saya santai-santai duduk-duduk di rumah, saya pikir-pikir ada bagusnya kalau kanopi ini saya pasangkan lampu. Saya rencana pasang lampu sebanyak 3
di sini satu, tepat di sudut sini. Kemudian satu di sini. Kemudian satu di sini, di sudut sini. Nah, jadi ada 3 lampu, 1, 2 di sini dan di sini 3. Nah, setelah itu ini pemasangan kabel ya. Jadi pemasangan kabel seharusnya itu pemasangannya berada di dalam coran. Jadi sebelum kita membersihkan di atas, sebelum kita melakukan proses pengecoran, sebaiknya pemasangan kabel kita lakukan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan nanti supaya perkabelannya masuk ke dalam coran dan tidak terlihat lebih bagus, rapi. Baik teman-teman, ini prosesnya sudah selesai ya untuk perakitan instalasi perkabelan. Jadi di sini ada 3 lampu, 1, 2, 3 di sini. Triplex ini nanti kita gunakan sebagai penutup depan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ini contoh, ini dasaran dari kanopi cornya. Ini nanti di sini kita tutup seperti ini. Nah, cara saya merakit penutup triplex ini supaya seimbang, rata, itu yang pertama adalah kita ukur dari sini ke sini berapa, sesuai dengan ketebalan berapa yang kita inginkan. Nah, karena ketebalan coran kanopi yang saya buat di atas, kanopi siku itu ketebalannya sekitar 8 cm. Makanya kita ukur dari sini sampai sini 8 cm. Kemudian kita tarik garis lurus. Garis inilah yang menjadi patokan nanti pada saat proses pemakuan. Kita ukur di sini 8 cm. 8 cm kita tandai seperti ini. Kemudian kita buat lagi seperti ini, kita tandai lagi 8 cm. Begitu seterusnya sampai ke depan atau ke belakang. Kemudian kita tarik garis. Nah ini, kalau garisnya sudah ada seperti ini teman-teman, berarti nanti kita sisa paku. Kita letakkan seperti ini, pas rata dengan dasarnya, kemudian kita paku. Sehingga nanti campuran di sini ini kita hanya menyesuaikan dari atas sini. Begitu ya teman-teman ya. Oke, ini triplexnya teman-teman. Kita mau rakit ya. Jadi kita tetap perhatikan garis yang ada di sini. Kemudian garis ini yang menjadi patokan kita untuk kelurusan dari cor-coran ini.
Alhamdulillah selesai teman-teman. Jadi ini serangkaian proses perakitan mal atau tempat pengecoran dari kanopi cor Siko yang ini ya, yang di belakang saya ini. Jadi mungkin selanjutnya kita akan melakukan proses pembersihan. Pembersihan ini juga sangat penting teman-teman, seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, bahwa jangan sampai campuran beton itu terkontaminasi dengan beberapa kotoran seperti sisa-sisa kayu, sisa-sisa gergaji, sisa-sisa kawat dan sebagainya yang dapat mengurangi mutu beton itu sendiri. Ya memang tidak terlalu signifikan, tapi lumayan lah, daripada toh kita cuma membersihkan. Jadi cara saya membersihkan nanti itu saya membersihkan dengan cara menyiram saja. Jadi saya bawa selang ke atas, saya semprot seperti itu, sekaligus menyirami area tembok yang nantinya juga terkena dengan cor. Jadi seperti itu teman prosesnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan proses pengecoran. Proses pengecoran ini mungkin saya akan lakukan di esok hari, karena sekarang sudah sore, sudah hampir maghrib. Saya harus pulang istirahat, mandi, melanjutkan aktivitas yang lain. Oke teman-teman, kita sudah sampai di tahap persiapan cor. Ini molen yang saya sudah siapkan, ember, kemudian beberapa perlengkapan lain seperti sendok, kerikilnya sudah siap. Kemudian di sana ada pasirnya, apalagi ya, semen tuh, semennya ada, saya siapkan 3 sak. Sebentar saya lihat dulu, kalau misalkan nggak cukup nanti sebentar saya tambah. Oke, mungkin teman-teman ada yang bertanya, ini apa yang saya kuas-kuas? Ini sebenarnya teman, air semen ya teman-teman ya. Kemudian saya campur sedikit dengan super semen. Air saya campur dengan semen, kemudian dengan super semen. Ini saya lakukan dengan maksud supaya campuran beton cor yang nanti saya tuangkan di sini itu dapat merekat sempurna ke area dinding sini atau area tembok.
Alhamdulillah teman-teman. Alhamdulillah proses pengecoran sudah selesai. Nih. Alhamdulillah semua sudah selesai teman-teman. Proses pengecoran tadi saya mulai dari tadi pagi jam 7. Sekarang sudah jam 11.30. Sudah hampir duhur. Jadi kurang lebih pengerjaannya sekitaran 3 sampai 4 jam. Jadi saya jujur saja teman-teman, memang saya kerjakan kanopi sendiri dan memang sangat capek. Tapi saya senangnya karena ada kepuasan tersendiri dari saya. Jadi setelah proses pengecoran tadi mungkin masih bisa dilakukan treatment tambahan. Kita taburi semen biasa, kemudian kita gosok dengan roskam supaya permukaannya langsung halus. Jadi itu bisa dilakukan, justru lebih bagus. Ataupun juga kita bisa menunggu setelah proses pengecoran selesai, kita menunggu sekitaran 3 sampai 4 jam untuk melakukan penggosokan ulang. Ini dimaksudkan agar supaya tidak ada keretakan. Buat teman-teman yang sudah berpengalaman, tolong berikan saya masukan. Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Kemudian saya titip pesan buat teman-teman. Ini yang terakhir ya dari video ini. Saya titip pesan buat teman-teman, hindari yang namanya narkoba, jauhi pornografi, dan bekerjalah dengan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.